lancar, sukses, menghasilkan gelar yang terbaik untuk musda yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan sekaligus membuka Rapimda 2 pada pagi hari ini. Pada Ayahandaku Dr. Andes Kiai Haji Anwar MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah yamutu man ata'ahu bi nasril mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bainana qawlan mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Yang saya hormati dan kita hormati bersama yaitu Nanda pimpinan pemuda wilayah berdua, sekretaris dan kedua ya. Kemudian pimpinan daerah sudah dirangkap dan juga pimpinan daerah seluruhnya, pimpinan cabang dan hadirin hadirat rahimakumullah, sudah ada hadirat ya, hadirin rahimakumullah. Syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam kita tinggalkan pada Rasulullah. Pada saat ini mari kita bersama-sama fokus dalam rangka Rapimda 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, mestinya saya hari ini adalah akan memberi pengarahan dan materi MPKS yang ada di bawah. Ya. Karena saya adalah wakil ketua BDM yang membidangi Dikdasmen dan pendidikan non formal, juga MPKS. Dan segala MPKS melaksanakan rakor, sehingga saya mestinya memberi pengarahan dan materi. Tetapi karena di sini mestinya Bahmul tadi pagi, di Bahmul itu tepat waktu ya. Kalau datang nggak ada pulang. Nah, sehingga beliau pulang tidak kembali lagi, sehingga saya copot dari kursi kedudukan saya di bawah, ya, dibawa ke sini. Saya mewakili ya, nanti mudah-mudahan pas dan bisa apa yang saya sampaikan nanti bisa sesuai dengan Rapimda ini. Saudara sekalian, alhamdulillah Lamongan pada periode ini semakin menggilan karena ada 2 kader kami dari pemuda dan pemudi yang sekarang menduduki jabatan di kursi wilayah nomor 1. Saya sebagai orang tua ngalah karena di BWM dari Muhammadiyah BDM satupun tidak ada. Memang dulu mungkin tidak tahu pengecut atau enggak ya bapak-bapak ini. Tidak ada yang mau nyalon, takut kalah dulu. Tidak ada berani nyalon. Sehingga kemarin ketika kami dikumpulkan, maka kami harus memilih yang tidak ada dari BDM kita sendiri, karena satupun dari bapak-bapak kita tidak ada yang siap untuk dicalonkan. Yang mudah-mudahan di periode berikutnya bisa menyusul, yaitu anak-anak mudanya. Amin. Amin. Masa anak mudanya bisa, yang tua nggak bisa ya. Nah, ini bukan. Kemudian semangat luar biasa sampai menyanyikan lagu keduluan daripada musiknya ya, yaitu pemuda biasa seperti itu. Kalau saya sebagai ketua PCM sering mengeluh kepada ibu-ibu PCA ketika mengadakan
pertemuan besar dan saya sebagai pengarahnya ternyata menyanyikan lagu Muhammadiyah sangat lemes, tidak semangat, sehingga saya sindir, apakah kami yang Muhammadiyah ini sudah tidak menggairahkan lagi? Begitu, lemes begitu ya. Alhamdulillah di sini sangat apa tadi ya? Sangat Semangat. menggairahkan, sangat menggairahkan. Saudara sekalian, nanti insya Allah musdahnya tanggal berapa? 9 September ya. Sebelum musdah biasanya diadakan Rabu Muda. Rabu Muda ini adalah merupakan embrio yang nanti akan kita bawa kepada musdah. Musdah itu nanti akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik atau tidak baik. Di antaranya adalah embrionya ada di sekarang ini. Dan sampai nanti jangan sampai ada manuver-manuver yang sampai hilang dari kontrol kita. Saudara sekalian, di Indonesia ini ada organisasi besar dua. Yang satu adalah adik kelas kita, yang memiliki jargon Islam Nusantara dan juga memiliki pagar Nusa dan juga memiliki Banser. Kita adalah Muhammadiyah, memiliki jargon Islam berkemajuan yang memiliki tapak suci dan juga memiliki Quran. Dan antara kedua ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Maka Muhammadiyah di situ ada kepribadian Muhammadiyah. Itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam mencari embrio nanti dijadikan pemimpin itu juga akan berbeda. Maka di dalam musda, muswir dan muktamar di kita sama di sana itu ada perbedaan. Walaupun terkadang saya juga kok Muhammadiyah begini ya. Karena apa? Karena sudah ditengarai, sudah ada sebuah trik-trik yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu di pemuda ini nanti biasanya yang buat trik itu lebih cepat keras ke pemuda. Biasanya seperti itu. Maka tadi Mas Jaki sudah mengingatkan begitu ya. Begini. Oleh karena itu saya sebagai orang tua saya berpesan nanti, karena ini adalah kita ini sekarang baru akan menciptakan embrio itu, maka mari di Muhammadiyah, karena kita punya jargon berkemajuan, maka apapun sisi Muhammadiyah harus kita masukkan jargon kemajuan itu, Islam berkemajuan. Dan jargon Islam berkemajuan itu disepakati oleh Muhammadiyah tingkat ranting sampai pusat dan tidak ada satupun yang konflik dan protes. Tapi maaf, bagi jargon yang lain, itu tidak semua organisasi itu menerima. Bahkan kelompok-kelompok tertentu tidak menerima dengan jargon Islam yang dijargonkan oleh yang lain itu. Tapi di Muhammadiyah tidak ada satupun yang menolak, yaitu Islam berkemajuan. Dan kalau kita akan mencari pemimpin, juga pemimpin berkemajuan. Oleh karena itu, sedikit akan saya sampaikan, pemimpin berkemajuan ini nanti harus ada dalam organisasi kita di Muhammadiyah maupun di seluruh ordo Muhammadiyah, dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Harus gitu. Dan kita memilih pemimpin yang berkemajuan, tidak pilih-pilih dari mana, dari keturunan siapa, dan dari pendidikannya apa. Tapi yang penting memiliki, yaitu syarat-syarat 4 Islam berkemajuan itu harus nanti yang kita jadikan menjadi nahkoda di organisasi kita, yaitu Pemuda Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama, saya baca di buku ini, yang pertama adalah amanah. Amanah itu harga mati. Apapun instansi, organisasi, bahkan dalam kehidupan berumah tangga, kalau sudah tidak ada amanah, maka jangan diharapkan
itu akan tegak. Negara sekuat apapun, kalau pimpinannya tidak amanah, akan luluh lantak. Itu diawali dari pemimpin kita yang tidak amanah. Agama pun begitu, makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah diantaranya adalah memiliki sifat yang disebut amanah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya Nabi kita adalah amanah. Oleh karena itu, ketika saya disuruh menyambut di dalam, maaf saya bukan orang pintar, tapi suruh nyambut ketika ada pertemuan DPR PAN se-Jawa Timur. Ketika itu diadakan di warung Jaya Pacir, Jaya Timur itu, Jaya Timur ya. Maka saya minta adalah amanah, jangan dikhianati rakyat kita, karena kebalikan amanah itu adalah khianat, dan yang paling dekat dengan amanah, pengkhianatan itu adalah terhadap rakyat kita. Maka saya juga pernah berpesan kepada ketika kami diminta untuk memberi sambutan, yaitu UNN daerah Lamongan, cabang Lamongan ya, cabang Lamongan, juga saya minta juga pemuda, karena pemuda ini saya pengarai dulu tidak tahu pemuda sekarang sudah tidak amanah. Mereka adalah ada sesuatu hal maka belok kemana, tidak amanah, yang lurus sesuai dengan kode etik di dalam Muhammadiyah. Dan saya dengar itu di pusat sana, saya dengar bahkan teman saya di pimpinan pusat ada mengatakan, mari Ustaz, pemuda kita sudah seperti ini. Nah, seperti ini mungkin saudara-saudara tahu karena saudara saya pemuda. Oleh karena itu, biar yang sana itu seperti ini dan seperti itu, kita harus punya jati diri sebagai pemimpin yang amanah. Siapa saja dia, tidak peduli dari mana, anaknya orang Barat atau konglomerat, terserah. Itu tidak jadi kurang. Yang kedua adalah cerdas. Dalam bahasa Arabnya fatonah. Allah mengangkat Rasul Muhammad itu bukan karena kepintarannya, tetapi karena kecerdasannya. Maka fatonah, ini fatonah. Ya. Fatonah itu tidak sembarang orang, tidak semua orang punya. Tapi pintar bisa dimiliki oleh setiap orang, tetapi kecerdasan belum tentu bisa dimiliki oleh setiap orang. Makanya Nabi Muhammad dalam kepintaran ilmu kurang, baca aja sangat sulit, gitu. Al-Umi kan katanya buta huruf, tetapi punya kecerdasan, dan itu diakui. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad diuji oleh Allah ketika ada banjir, kemudian Hajarul Aswad pindah dari tempatnya, maka dari kelompok satu yang besar-besar itu ingin menguasai. Harus saya, karena saya lebih ini punya keturunan. Kabilah situ hari situ. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Sudah tidak usah begitu. Sekarang kita angkat bersama-sama dengan alat. Akhirnya semua 4 kelompok itu bisa mengangkat semua, dan satu di antara mereka tidak ada yang merasa lebih tinggi, yang lebih berhak. Kenapa? Keempat-empatnya berhak. Kalau itu gak Nabi Muhammad mungkin nggak bisa. Maka itulah kecerdasan. Dan kecerdasan itu satu, kecerdasan pemikiran. Maka saudara-saudara harus memiliki pemikiran cerdas. Berikan pemikiran itu kepada yang membutuhkan. Termasuk kami di Muhammadiyah juga sangat membutuhkan pemikiran dari pemuda-pemuda yang cerdas. Karena kami ini orang-orang tua, pikiran kita ini sudah apa? Sudah mulai apa? Sudah mulai lemah. Saya 33 tahun yang lalu persis seperti saudara-saudara ini. Dan saya juga diminta oleh Pak Yerpatah ketika itu, juga diminta seperti itu. Kami mohon dibantu di Muhammadiyah ini sudah tua-tua, pemikirannya sangat lemah. Maka pemikiran yang cerdas itu ada di saudara-saudara. Digitukan, maka sekarang saya juga begitu. Walaupun ketika itu Pak Fatah jadi ketua, saya sekarang nggak jadi ketua. Tapi kan sama saja ya, yang begitu. Ini. Terus terang, saudara-saudara sekalian, atau mas-mas atau anak-anak semua, otak kami ini sudah banyak berkurang, sering lupa. Yang nggak lupa itu cuma satu, istri. Yang lain sering lupa itu. Ya, kalau saya dari dulu mau membawa kesendang
Anjan ngono. Panesnya ini sendiri sokol gitu ya. Nah begitu. Apa istri saya nggak lupa. Alhamdulillah di mana-mana istri ada menjaga saya. Karena apa? Di dompet nggak punya. Ya begitu. Pemikiran yang kedua adalah cerdas dengan lisan kita. Lisan kita ini saudara-saudara sekalian adalah bertempatnya kebaikan dan bertempatnya tumpukan dosa. Lisan kita ini. Maka aksaru khotoya bani Adam di lisan. Kebanyakan anak Adam itu salahnya itu yang paling banyak ada pada siapa? Ada pada lisan. Maka cerdas dengan lisan kita. Cerdas lisan kita itu apa? Apa yang kita omongkan bermanfaat dan membawa sesuatu yang kita bicarakan membawa hasil menuju kemajuan. Sebaliknya adalah apa yang kalau kita omongkan itu membawa sakit orang, sebetulnya kita nol dari kecerdasan di lisan kita. Walaupun orang itu pintar, tapi sering ngomongnya menyakitkan. Setiap ngomong dimanapun ninggali penyakit dari yang dia omongkan. Sehebat apapun, sepintar apapun, berarti beliau itu bukan manusia cerdas, karena lisannya bodoh sebetulnya, walaupun hatinya pintar. Itu. Makanya kalau nggak bisa ngomong yang baik, orang cerdas itu diam. Karena apa? Ada hadis Nabi kan as-sukutu salamah, dia itu adalah merupakan selamat. Bahkan di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin, rukun iman adalah arkanul iman sittun. Rukun iman ada 6. Tetapi yang disebut Allah terkait dengan lisan itu 2. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman hanya 2. Terkait dengan apa? Omongan kita, lisan kita. Kenapa? Karena apa yang kita omongkan nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada satu Allah, yang kedua kita perbahasakan nanti di hari akhir. Maka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Walaupun ada 6 nggak disebut Allah, Rasulullah semuanya. Yang ketiga, kecerdasan yang berikutnya ketiga adalah kecerdasan dalam perbuatan kita. Apa yang kita lakukan adalah senantiasa membawa orang itu lega dan bahagia. Itu adalah kecerdasan. Kemudian syarat berikutnya pemimpin yang disebut pemimpin berkemajuan adalah berkualitas. Berkualitas 1, ada 3 kalau saya baca. Berkualitas imannya. Maka calon pemimpin Muhammadiyah pemuda harus beriman. Jangan dipilih kalau pemimpin kita calon pemimpin tidak pernah sholat. Walaupun sholat tapi jamaahnya nggak pernah. Jangan dipilih. Oh nggak jamaah mau memimpin orang banyak, yang dipimpin kan berjamaah. Maka kalau mereka ingin memimpin orang banyak harus berjamaah dulu. Karena saya orang tua ya, saya ingatkan seperti itu. Berkualitas imannya. Dan tadi disebutkan mengapa Islam ini mengalami kemunduran, karena umat Islam sudah tidak memiliki akidah yang kuat menurut Mas Sekretaris tadi. Maka iman harus memiliki kualitas yang tinggi. Ya. Jadi ini. Jadi kualitas iman. Yang kedua kualitas ilmu. Ilmunya bagaimana? Ya gitu ya. Ilmunya bagaimana? Karena dalam kepemimpinan itu harus punya ilmu terkait dengan kepemimpinan. Pak, apakah mereka semua sudah punya? Kita ini belum punya, tetapi belajar berusaha punya, biar nanti menjadi pemimpin yang berkemajuan. Ilmu. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga yang jarang dimiliki. Berkualitas berorganisasi. Berkualitas berorganisasi. Jadi kita ini adalah Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, maka yang kita jadikan pemimpin adalah yang paham terkait dengan organisasi Muhammadiyah. Pak, bagaimana saya belum bisa? Belajar. Tidak ada manusia bisa secara konstan, secara instan. Semua memakai apa? Belajar. Begitu, saudara-saudara sekalian, cerdas. Ya. Cerdas tadi itu.
kemudian berkualitas imannya, berkualitas apanya? Ilmunya, berkualitas berorganisasi. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Saya setiap ngaji di setiap tempat itu pasti rata-rata itu ketua takmir atau apa itu bilang pada saya, Pak Yai, Pak Ustadz, mohon diterangkan orang-orang Muhammadiyah di sini dulu rata-rata nggak seperti Muhammadiyah kok podo balik sing kono. Nah begitu, kok podo balik sing kono. Hampir saya setiap pengajian itu diminta seperti itu. Berarti apa? Berarti pemimpin-pemimpin kita di Muhammadiyah belum memiliki kualitas tentang organisasi Muhammadiyah. Maka ketika rapat harian di PDM yang menjadi pegawai-pegawai PDM harus jadi pegawai-pegawai di Muhammadiyah lingkungan PDM Lamongan harus memiliki KTA. Dan KTA itu adalah dibuktikan dari murni tanda tangan ranting. Begitu. Walaupun seperti itu juga banyak yang diserobot. Karena apa? Saya punya keponakan sekolah Pak Puwono itu ya. Pak Le, Pak B minta tanda tangan. Mau Pak ngelamar di Muhammadiyah. Lah mosok aku mentolo ponakan ora sampai tanda tangan. Lho masih menunggu menungso itu. Itulah apa yang terjadi. Akhirnya ortum-ortum atau aum-aum di Muhammadiyah itu banyak diisi oleh orang yang tidak paham terhadap organisasi Muhammadiyah. Maka itu harus pelan-pelan lah, nggak bisa sekaligus ya, pelan-pelan. Nah, pokoknya balon-balon. Kalau bela itu saya rasa melaku atau berangkat. Nah, kalau yang melaku, nah kok saya nggak melaku itu sih kebar. Yang terakhir, apa syaratnya? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Hanya menuju ridha Allah. Saya menjadi pimpinan Muhammadiyah tidak ingin A, tidak ingin B, tapi saya ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya katakan menjadi orang Muhammadiyah itu adalah menjadi pegawai Allah karena dalam organisasi Islam. Dan kalau pegawai Allah tidak mungkin Allah tidak akan menggaji pegawainya. Zalim namanya. Maka saya katakan jangan takut miskin kita menjadi warga dan pemimpin di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah jelas sebagai apa? Coba saya ini jadi ketua cabang itu, tidak dapat apa-apa. Malah mulai itu tambah kadang-kadang ngotok. Lah yang dari kesana cabang-cabang ke sini kan nggak dijemput toh, kan datang sendiri toh. Maka ikhlas, kalau itu ikhlas maka itu yang jadi harapan kita pasti akan digaji Allah. Walaupun tidak digaji oleh Mas Jaki, tapi Allah akan menggaji dengan jalan yang lain. Itu yang saya sebagai orang tua mengharapkan nanti anak-anak muda ini betul-betul menjadi pioner yang ada di Kabupaten Lamongan dan juga di wilayah lain, bahkan menjadi pioner nasional maupun internasional. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, rapi muda diberi kelancaran dan nanti menghasilkan keputusan-keputusan sesuai dengan ADART kita, keputusan sesuai dengan real Muhammadiyah kita dan sesuai dengan agama kita Islam yang kita cintai. Untuk itu saya selaku pimpinan Muhammadiyah pada hari ini membuka Rapimda 2 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.